wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan pada kali ini kami akan membawakan hasil presentasi kami yang berjudul Hospital by Law. Halo, perkenalkan, saya Andriani. Halo, saya Dinda Tira Rizal. Halo, saya Rekonda Asifa. Saya Servina Purnama. Saya Desi Kristina Sinulinga. Halo, saya Agam Ramadansyah. Saya Muhammad Hidayat. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Al-Fatur. Saya Bonekwa Timothy Sihotan. Saya Dian Natasha Aywadinda. Saya Bang Rizky. Saya Muhammad Wahidayat sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada hari ini, di mana struktur dari materi yang akan dipresentasikan adalah definisi dari Hospital by Law, tujuan Hospital by Law, fungsi Hospital by Law, manfaat Hospital by Law, ciri-ciri Hospital by Law, kewajiban rumah sakit, hak rumah sakit, perbedaan kode etik rumah sakit dan Hospital by Law, komponen Hospital by Law, dan kesimpulan. Berdasarkan pasal 189 huruf R Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Hospital by Law atau Peraturan Internal Rumah Sakit merupakan peraturan organisasi rumah sakit dan peraturan staf medis rumah sakit yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik. Adapun tujuan Hospital by Law yang umum yaitu dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur pemilik rumah sakit atau yang mewakili, dan yang khusus tujuannya yang pertama dimilikinya pedoman aspek hukum oleh rumah sakit, yang kedua dimilikinya pedoman aspek hukum dalam pembuatan kebijakan teknis operasional rumah sakit, yang ketiga dimilikinya pedoman aspek hukum dalam peraturan para staf medis. Terima kasih. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit menyebutkan beberapa fungsi Hospital by Law. Yang pertama, sebagai acuan bagi pemilik rumah sakit untuk melakukan pengawasan rumah sakitnya. Yang kedua, sebagai acuan bagi direktur rumah sakit untuk mengelola dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis prosedural. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan mutu. Yang keempat, sarana untuk menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Yang kelima, sebagai acuan bagi penyelesaian konflik, khususnya konflik yang terjadi di rumah sakit antara pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, dan staf medis. Dan yang terakhir, sebagai persyaratan untuk memenuhi akreditasi rumah sakit. Terima kasih. Lanjutkan materi dari sebelumnya, kita memasuki materi manfaat Hospital by Law. Ada 6 manfaat Hospital by Law. Yang pertama, sebagai acuan pemilik dan atau Dewan Pengawas RSUD Panglima sebaya dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, sebagai acuan bagi direktur dan para direksi dalam mengelola dan menyusun kebijakan teknis operasional. Ketiga, sebagai acuan dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Yang keempat, sebagai sarana menjamin efektivitas, efisien, mutu, dan keselamatan pasien. Lalu yang kelima, sebagai sarana dalam perlindungan hukum, dan yang terakhir, sebagai acuan penyelesaian konflik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari Hospital by Law. Ciri-ciri dari Hospital by Law itu ada 5. Yang pertama adalah tailor-made, yang kedua perpanjangan tangan hukum, yang ketiga adalah manajemen rumah sakit, yang keempat rumusan jelas, tegas, dan rinci, yang kelima adalah sistematis dan berjenjang. Untuk yang pertama, bahwa Hospital by Law adalah tailor-made. Nah, di sini bahwasanya isi, substansi, dan rumusan rinci dari Hospital by Law tidaklah sama di semua rumah sakit dan tidak mungkin sama. Nah, masing-masing rumah sakit itu mempunyai kekhususan tersendiri, baik dari faktor sejarah, maksud dan tujuan, kepemilikan, situasi dan kondisi yang berlainan dalam setiap rumah sakit. Yang kedua, bahwa Hospital by Law itu dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan hukum. Nah, fungsi hukum itu membuat peraturan-peraturan yang bersifat umum dan berlaku umum.
Sedangkan kasus hukum rumah sakit dan kedokteran itu bersifat kausistis. Nah, dengan demikian diperlukan untuk mengukur ada tidaknya kelalaian atau kesalahan yang dituduhkan. Kemudian yang ketiga, hospital by law itu mengatur bidang yang berkaitan dengan seluruh manajemen rumah sakit. Yang keempat, rumusan hospital by law itu harus tegas, jelas, dan yang merinci. Dan yang kelima adalah hospital by law itu bersifat sistematis dan tingkat-tingkatnya itu berjenjang-jenjang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kewajiban rumah sakit. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, inti diskriminasi dan efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, huruf B, melalui akreditasi rumah sakit juga berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit. Hospital by law, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 29 ayat 1, huruf R, di samping peraturan lainnya yang ditetapkan oleh rumah sakit sebagai pedoman dalam mengelola rumah sakit. Sekian, terima kasih. Hospital by law itu sejatinya adalah peraturan internal rumah sakit, yang mana peraturan dasar yang tersebut mengatur tata kelola rumah sakit secara menyeluruh, yang mana dari peraturan tersebut menghasilkan hak. Adapun hak dari rumah sakit secara umum mengacu pada Pasal 191 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rumah sakit memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit. Yang kedua, menerima imbalan dari jasa pelayanan. Yang ketiga adalah menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan. Yang kelima, menerima bantuan dari pihak lain. Yang keenam, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. Yang ketujuh, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Dan yang kedelapan adalah mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Baik, di sini kami akan menjelaskan perbedaan kode etik rumah sakit dan hospital by law. Berdasarkan definisi, kode etik adalah pedoman perilaku moral dan profesional yang harus diikuti oleh seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis di rumah sakit. Kalau berdasarkan hospital by law, dokumen kebijakan internal yang mengatur tata kelola organisasi rumah sakit. Berdasarkan tujuannya, kode etik adalah menjaga standar etika dan profesionalisme dalam layanan kesehatan. Berdasarkan tujuan hospital by law, mengatur tata kelola rumah sakit secara efektif dan efisien. Berdasarkan sifatnya, kode etik bersifat seharusnya. Dan berdasarkan hospital by law, sifatnya wajib ditaati. Berdasarkan penerapannya, kode etik tolak ukurnya adalah hati nurani. Kalau penerapan dalam hospital by law, kekuatan tertulis. Berdasarkan pembuatnya, kode etik dibuat oleh kelompok sendiri. Kalau berdasarkan hospital by law, pemilik atau yang mewakili rumah sakit tersebut. Berdasarkan sanksinya, kode etik biasanya bersanksi dari organisasi. Berdasarkan hospital by law, menurut sanksi dan pemilik yang mewakili atau pemerintah. Pemberlakuannya, kode etik biasanya berlaku internal. Kalau pemberlakuan di hospital by law, berlaku intern dan dapat dipakai sebagai peraturan atau bukti hukum. Yang mempunyai wewenang, kode etik biasanya atasan yang berwewenang atau instansi MKEK. Kalau yang berdasarkan wewenang dalam hospital by law, atasan yang berwenang adalah atasan atau peradilan. Adapun materi terakhir adalah komponen hospital by law. Pada materi ini, saya mengambil contoh komponen hospital by law pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Adapun suruhannya, pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian larangan, anak di bawah 13 tahun dilarang mengunjungi pasien. Pengunjung yang sedang memiliki gejala batuk dan pilek tidak diperkenankan melakukan kunjungan. Yang terakhir adalah kebolehan. Jam kunjungan kembali dibuka pukul 10.00 sampai 11.30 WIB dan dibuka kembali pukul 16.00 sampai 20 WIB. Waktu berkunjung adalah maksimal 15 menit.
Hospital by law adalah peraturan internal rumah sakit yang terdiri dari corporate by law and medical staff by law. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan yang efektif, efisien, dan berkualitas serta melindungi hak pasien dan tanggung jawab tenaga medis. Fungsinya meliputi acuan bagi pemilik dan direktur rumah sakit, jaminan mutu dan keselamatan pasien, perlindungan hukum dan penyelesaian konflik. Hospital by law bersifat tailor-made, sistematis, dan harus jelas. Rumah sakit harus memberikan pelayanan aman dan berkualitas, serta memiliki hak untuk menentukan sumber daya manusia dan menerima imbalan jasa. Perbedaan dengan kode etik tetap pada sifat, tujuan, dan sanksi. Komponen utama hospital by law adalah suruhan, larangan, dan kebolehan.